Jadi wajar kalau kalian kemudian dibayar 10 miliar. Karena ya gimana cara ngebelain Anies soal bikin lubang-lubang di jalan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang mata duitan. Ya kan banyak ya mantan yang bilangnya sudah nggak cocok, nggak sreg, nggak ada rasa. Tapi setelah tahu kita bawa mobil yang lumayan bagus, tiba-tiba berubah pikiran. Tiba-tiba sayang lagi. Bagi saya itu sama seperti MUI DKI yang hanya gara-gara dapat dana hibah dari Pemprov, mereka jadi lupa diri. Mereka jadi bikin tim buzzer untuk ngebela Anies Baswedan. Ini kan gak ada hubungannya. Ngebela gubernur itu kan bukan tugas MUI. Mereka jadi lupa diri. MUI, Majelis Ulama Indonesia, ngapain ngebela gubernur yang gak bisa kerja? Mestinya kalian rubah nama dulu gitu, menjadi Majelis Gubernur gak bisa kerja. Nah cocok tuh ngebelain Anies. Kalau alasan kalian bahwa banyak orang menyerang Anies, banyak orang mendiskreditkan Anies, mengkritik Anies dan mengoreksi Anies, ya itulah konsekuensi hidup di era demokrasi. Itulah konsekuensi menjadi kepala daerah. Harus siap dikritik, harus siap dikoreksi. Kalau dalam kacamata kalian seorang gubernur tidak boleh dikritik sampai harus dibentengi dengan buzzer-buzzer, ini kan menunjukkan bahwa kalian pola pikir otoriter. Ya cocok lah sama junjungan kalian Soeharto itu. Sama-sama otoriter gitu ya. Ya saya juga paham gitu. 10 miliar ini ya banyak. Cuma kan nggak perlu sevulgar ini sampai mengumumkan di depan publik bahwa kita siap untuk ngebela Anies. Itu kan malu-maluin gitu ya. Ya, tapi setelah saya pikir-pikir, 10 miliar ini memang sesuai lah. Karena ngebelain Anies Baswedan itu susah. Karena teorinya semakin susah pekerjaan harus semakin mahal biayanya gitu ya. Jadi wajar kalau kalian kemudian dibayar 10 miliar. Karena ya gimana cara ngebelain Anies soal bikin lubang-lubang di jalan. Yang setelah nggak hujan lagi, setelah kering, aspalnya kering, tapi airnya masih menggenang. Gimana cara ngebelainnya? Susah gitu kan. Makanya bayarannya mahal. Tapi ya mungkin memang segitulah harga MUI, 10 miliar gitu ya. Kalau dibayar 20 miliar mungkin otomatis Anies jadi ulama itu. Langsung dijunjung aksi bela ulama gitu ya. Kalau 30 miliar mungkin Anies udah jadi Tuhan itu, disembah. Jadi berhala. Tuhannya MUI gitu ya. Ya bisa jadi gitu. Karena ya aneh aja. MUI sebelumnya mengharamkan, mengeluarkan fatwa haram terhadap buzzer, tapi mereka malah bikin buzzer. Cuma gara-gara uang 10 miliar. Aduh. Dan ya mereka inilah yang selama ini membuat narasi-narasi propaganda seolah-olah ulama terancam, kita harus membela ulama. Padahal nggak ada sama sekali itu. Itu sama seperti di Pilkada DKI 2017 lalu yang mereka bikin fatwa harus memilih pemimpin yang Islam, yang beriman. Makanya kemudian muncul tagline gubernur seiman gitu. Ya memang dari dulu mereka ngebela Anies Baswedan gitu, sampai bikin fatwa penistaan agama terhadap Ahok. Itu kan tujuannya cuma kampanye buat Anies aja. Nah sekarang semakin terbukti bahwa mereka ngebelain Anies. Jadi dulu ada aksi-aksi bela ulama itu sebenarnya aksi bela Anies. Cuma kita dibodoh-bodohin gitu dengan aksi bela ulama. Nah, yang menjadi lebih lucu dan gak masuk akal lagi bagi saya adalah wakil gubernur DKI dengan wacana ini, dengan rencana ini, itu malah membenarkan, malah mendukung. Ini aneh gitu ya. DKI itu kan sudah punya dinas komunikasi. Ngapain masih mendukung MUI untuk bikin buzzer? Ngapain? Apakah dinas komunikasi sudah nggak mampu untuk ngebela Anies? Ya karena emang susah sih ngebela Anies gitu. Karena secara logika itu mustahil dibantah. Mustahil dibantah. Misalkan bagaimana Formula E dibayar ratusan miliar, tapi nggak jelas, nggak ada notanya, nggak ada transaksinya, nggak ada saksinya.
Itu gimana ngebelainya? Ya harus dibela dengan cara-cara jalur-jalur agama. Dengan dalil-dalil gitu ya. Dengan diyakinkan masyarakat bahwa ini sudah benar sesuai dengan syariah. Ya, kalian ya bagi saya lucu-lucu gitu ya, mempermalukan diri kalian sendiri. Dan wajar kalau kemudian banyak orang, banyak komentar yang mengatakan bahwa kalian itu bukan Majelis Ulama Indonesia, tapi Majelis Uang Indonesia. Yang penting ada uangnya, halal semuanya. Dan ini bukan cuma soal Anies loh. Dari banyak catatan, memang kalian itu cuma orientasinya soal uang. Di tahun 2015 misalkan, pernah ada makanan kucing bersertifikat halal MUI. Kucing dikasih makanan halal, apa tujuannya gitu? Kucing kan nggak punya agama, kucing ini nggak sholat, nggak ngaji gitu. Ngapain harus kita stempel halal makanannya? Kalaupun kucing makan makanan haram yang najis, ya kucing. Mau masuk neraka atau surga, kayaknya itu urusan kucing. Kucing nggak punya agama. Ngapain ini harus diurusin sama MUI? Ya kan cuma karena uang aja. Karena perusahaannya mau bayar ke MUI, kasih sertifikat halal. Ini kan maksudnya gitu. Semakin terkonfirmasi sekarang. Apalagi soal kulkas itu. Juga sama gitu. Kulkas ada sertifikat halalnya. Cuma gara-gara bayar aja kan. Gara-gara uang aja kan. Nah, fakta-fakta kayak gini itu kan susah untuk dibantah lagi. Maka jangan tersinggung kalau kemudian banyak orang sepakat dan mengatakan bahwa MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Yang penting ada uangnya, halal semuanya. Ya gimana gitu? Kalian bikin fatwa buzzer haram, tapi sekarang kalian bikin buzzer untuk Anies. Itu geli banget gitu. Kenapa nggak sekalian kalian bikin fatwa atau label halal kepada makanan babi? Kan lumayan solutif itu, inovatif gitu ya. Misalkan babi dikasih makanan halal, nanti setelah besar dipotong jadi halal. Bisa dimakan gitu kan. Apakah gitu logikanya? Nah, semua yang saya sampaikan ini adalah fakta-fakta yang tidak mungkin dibantah oleh siapapun. Bahkan malaikat kalau disuruh diutus oleh Tuhan untuk membenarkan semua ini, ya nggak bisa. Kenapa? Karena sudah terjadi. Seperti makanan kucing itu, makanan kucing halal itu sudah terjadi. Dan itu menambah daftar bobroknya MUI. Meyakinkan publik bahwa memang MUI ini orientasinya ya cuma uang. Nggak ada orientasi agama untuk kemaslahatan umat, omong kosong semuanya gitu. Yang penting ada uangnya, halal. Nah, kabar buruknya lagi, ini bukan cuma soal uang ternyata gitu. Karena sekarang ini kan ada orang MUI ditangkap sama Densus 88, lalu kemudian muncul gerakan, oh ini kita harus save ulama, kita harus menyelamatkan ulama. Oh ini rezim Jokowi ini ingin mengusik atau mengganggu ulama. Padahal itu yang ditangkap adalah teroris. Tapi karena ada orang, karena dia menjadi anggota MUI, jadi otomatis ulama gitu. Sebenarnya dengan kasus ini kita harus melihat secara menyeluruh gitu. Bukankah sudah sering sekali Tuhan membukakan mata kita bahwa orang-orang MUI ini ya orang-orang yang penuh dosa, yang penuh nafsu gitu. Dulu pernah ada tuh kasusnya anggota MUI di Bogor melakukan aksi trisam, main seks lawan 2 perempuan. Itu viral videonya, ditangkap orangnya gitu. Tapi apakah setelah itu kita jadi harus membela dia hanya gara-gara dia anggota Majelis Ulama Indonesia? Kan nggak bisa gitu. Kalau emang salah ya sudah, salah aja, tangkap aja gitu. Kalaupun kalian mau beralasan, saya pernah baca dulu alasannya bahwa ini kan soal hubungan ranjang, mestinya ya nggak apa-apa katanya. Toh ini kan halal, toh ini kalau sudah menikah ya ngapain disalah-salahkan. Ya tetap aja salah. Mungkin banyak orang yang nggak paham bahwa ya mungkin orang poligami 1, 2, 3 orang atau 4 orang perempuan gitu, dipoligami sama-sama. Tapi tetap aja itu nggak bisa satu ranjang karena hukumnya haram kalau satu ranjang. Tapi ketika ada anggota MUI satu ranjang dengan 2 perempuan tanpa rasa bersalah sekalipun, ini kan menunjukkan bahwa mental mereka, pengalaman mereka, pemikiran mereka sama sekali tidak pantas untuk menyandang sebagai ulama gitu.
Dan gak cuma ini, dulu pernah juga ada anggota MUI di Banjarmasin melecehkan seorang anak laki-laki usianya 16 tahun, anak di bawah umur gitu. Yang ngelecehin ya laki-laki. Jadi ini pasangan apa ya, orientasinya tuh homo gitu. Anggota MUI juga gitu. Nah, dengan kejadian-kejadian ini, mestinya kita jadi membuka diri dan apa ya, menyadari bahwa MUI ini cuma LSM yang kebetulan namanya Majelis Ulama Indonesia, tapi itu tidak bisa menjadikan semua orang di dalamnya menjadi otomatis ulama. Jangan kayak FPI gitu. FPI kan Front Pembela Islam, seolah-olah yang bertentangan dengan FPI seolah-olah menjadi orang yang anti-Islam. Kan nggak gitu. Nggak gitu konsepnya gitu. Nah, dengan banyak kejadian yang mustahil untuk dibantah dan sudah terjadi ini, mestinya ya kita sudah mulai lebih tegas kepada MUI bahwa MUI ini cuma LSM yang kepentingannya untuk kantong mereka sendiri, untuk kepentingan uang mereka sendiri, dan nggak ada hubungannya sama kemaslahatan masyarakat atau umat di Indonesia. Nggak ada. Mereka nggak mikirin. Yang penting ada duitnya dibela. Kalau kalian beralasan bahwa wajar MUI DKI ngebelain gubernurnya karena ini memang kepala daerahnya memang pemimpinnya. Tapi kan pertanyaannya, kenapa MUI pusat nggak ngebelain Presiden Jokowi? Kenapa? Malah banyak tuh ulama-ulama MUI itu mengatakan bahwa ini PKI lah, dikit-dikit anti-Islam lah. Kan aneh gitu. Jadi dengan adanya pernyataan buzzer 10 miliar ini, ini gelinya namanya buzzer 10M. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan kepada kita semua. Karena aneh gitu. Kalau kita pikir-pikir, ngapain ada orang berbicara di publik dengan gagahnya, dengan percaya dirinya untuk membuat tim buzzer kepada Anies Baswedan. Ini kan sebuah kesalahan yang sangat fatal gitu. Kalau dia waras, mestinya dia nggak akan bilang kayak gini. Kalaupun dia lagi seneng, mestinya dia nggak akan sevulgar ini. Kalaupun mereka mau bikin tim buzzer, mestinya ya diam-diam aja, nggak usah sampai menyatakan di depan publik gitu. Tapi Tuhan kan punya cara untuk mempermalukan banyak orang gitu. Sehingga ditutuplah logika mereka, akal mereka, moral mereka, sehingga merasa tidak bersalah untuk mengumumkan di muka publik untuk bikin tim buzzer kepada Anies Baswedan. Ya mestinya kalian sadar gitu MUI dan orang-orang yang sampai sekarang masih ngebelain MUI. Aneh bagi saya gitu. Kalau alasannya MUI ini nggak layak dibubarkan karena seperti misalkan sebuah tikus katanya, seekor tikus di dalam rumah, kan nggak perlu rumahnya dibakar. Itu pembelaan Anwar Abbas gitu ya. Ini mau saya bantah. Ya kalaupun katakanlah ada tikus di rumah MUI, mestinya yang menyadari pertama kali atau yang membereskan adalah orang yang punya rumah. Faktanya sekarang yang sampai ngincar tikus ini, yang menangkap tikus ini kan sampai pihak luar. Pertanyaannya, selama bertahun-tahun ada di MUI, orang ini apa nggak disadari? Apakah MUI ini pura-pura nggak tahu atau memang sengaja dipelihara teroris-teroris ini? Itu kan pertanyaannya gitu. Kalau kalian beralasan, wah ini juga sama seperti tindakan korupsi kriminal lainnya yang itu nggak ada hubungannya sama institusi. Beda. Karena korupsi itu tindakan pribadi, keputusan pribadi memang. Tapi kalau ada anggota jaringan teroris internasional berada di MUI selama bertahun-tahun dan nggak disadari, ini kan timbul pertanyaan gitu. Jadi orang-orang MUI ini bukan hari ini daftar sebagai teroris lalu kemudian besoknya ditangkap. Enggak, ini sudah bertahun-tahun di sana. Tapi kalian kan diem aja selama ini. Sekarang setelah ditangkap sama Densus 88 malah dibelain, save ulama, selamatkan ulama. Aneh gitu. Jadi kalian sudah ibaratnya tuh kalian nggak mau mengakui bahwa yang ada di dalam MUI itu tikus gitu. Sudah ditangkap pun bilang, oh enggak, ini ulama bukan tikus. Ya aneh gitu. Makanya bagi saya memang sebaiknya organisasi atau LSM ini sebaiknya dibubarkan karena memang nggak ada untungnya gitu. Malu-maluin, memperjualkan agama Islam. Hanya gara-gara ada duitnya mereka halalkan. Aneh. Sama seperti kucing tadi gitu. Ngapain makanan kucing dihalalkan?
Jadi ke depan harapan saya udah nggak perlulah stempel-stempel halal dari MUI. Kalaupun memang mau ada stempel halal, ya sudah kita urus oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama gitu. Karena kok ya LSM di Indonesia ada LSM, aneh kalau kemudian merasa lebih berkuasa dari pemerintah. Yang kemudian semua orang di dalamnya jadi ulama semuanya gitu. Ya, tapi pada akhirnya saya pikir kalian tidak perlu emosi, nggak perlu tersinggung kalau banyak orang mengatakan bahwa MUI ini Majelis Uang Indonesia, karena itu memang sesuai dengan fakta-fakta yang ada sejauh ini dan itu mustahil tidak bisa dibantah lagi. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton, begitulah kura-kura.